Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Hermelia Putri dengan NIM 223173, asal Universitas Primagraha. Baiklah, di sini saya akan mereview materi yang telah saya pelajari, yaitu mata kuliah Manajemen Sumber Daya Manusia. Baiklah, langsung saja ke materi yang pertama, yaitu tentang kompensasi, yang mana terdiri dari dua jenis utama. Yang pertama ada kompensasi finansial, dan yang kedua ada kompensasi non-finansial. Kedua jenis kompensasi ini berperan penting dalam memotivasi karyawan, mempengaruhi kinerja mereka, dan meningkatkan kepuasan kerja. Untuk yang pertama yaitu kompensasi finansial, merupakan segala bentuk pembayaran yang diterima oleh karyawan sebagai imbalan atas pekerjaan yang telah dilakukan. Dan yang kedua, kompensasi non-finansial yang merujuk pada berbagai bentuk penghargaan atau manfaat yang tidak berbentuk uang, tetapi tetap memiliki nilai bagi karyawan. Adapun pengaruh kompensasi terhadap kinerja dan kepuasan kerja karyawan dalam kompensasi finansial, yaitu meningkatkan motivasi dan kinerja. Kompensasi finansial yang kompetitif seperti gaji yang layak dan bonus yang menguntungkan dapat memotivasi karyawan untuk bekerja lebih keras dan mencapai tujuan perusahaan. Kemudian, kepuasan kerja. Karyawan yang merasa diberi kompensasi yang adil dan sesuai dengan kontribusinya cenderung merasa puas dengan pekerjaan mereka. Kemudian, kompensasi non-finansial meningkatkan kepuasan kerja. Kompensasi non-finansial yang baik seperti pengakuan atas kinerja dan kesempatan pengembangan karir dapat menciptakan rasa dihargai di antara karyawan. Kemudian, kinerja yang lebih baik yaitu karyawan yang merasa didukung dan dihargai cenderung lebih berkomitmen untuk memberikan yang terbaik. Kemudian, adapun perlindungan tenaga kerja, yaitu hal yang sangat penting bagi perusahaan dan negara karena berhubungan langsung dengan kesejahteraan fisik, mental, dan sosial karyawan. Kemudian, keselamatan kerja. Keselamatan kerja merujuk pada upaya untuk mencegah terjadinya kecelakaan karyawan kerja yang dapat merugikan karyawan atau perusahaan. Kemudian adanya jaminan kesehatan. Jaminan kesehatan untuk karyawan sangatlah penting agar mereka dapat bekerja dengan baik tanpa khawatir dengan biaya kesehatan yang tinggi. Kemudian adanya kebijakan perlindungan karyawan yang meliputi berbagai aturan dan program yang menjamin kesejahteraan karyawan di luar masalah kesehatan dan keselamatan kerja. Secara keseluruhan, perlindungan tenaga kerja adalah bagian dari tanggung jawab perusahaan untuk menciptakan lingkungan kerja yang aman, sehat, dan adil. Kemudian, komunikasi yang efektif dan kedisiplinan kerja adalah dua faktor yang sangat berperan dalam meningkatkan produktivitas dan menciptakan lingkungan kerja yang harmonis. Keduanya saling terkait dan mendukung satu sama lain dalam menciptakan suasana kerja yang produktif dan kondusif. Kemudian, adapun teori hierarki kebutuhan Maslow. Abraham Maslow mengemukakan teori bahwa kebutuhan manusia terbagi dalam 5 tingkatan yang diurutkan mulai dari kebutuhan dasar hingga kebutuhan yang lebih tinggi. Kemudian ada teori dua faktor Herzberg. Friedrich Herzberg mengemukakan bahwa ada dua faktor utama yang mempengaruhi kepuasan dan ketidakpuasan kerja, yaitu ada faktor motivator dan faktor higienis. Kebutuhan fisiologis seperti makanan, air, tempat tinggal, dan kebutuhan fisik lainnya. Adapun faktor motivator itu seperti yang berkaitan dengan kepuasan kerja, yaitu mencakup pencapaian, pengakuan, tanggung jawab, dan pengembangan diri. Selanjutnya ada teori keadilan dari equity theory.
Adams John Stacy Adams mengemukakan teori keadilan yang menyatakan bahwa karyawan yang membandingkan kontribusi dan imbalan mereka dengan orang lain dalam organisasi. Jika mereka merasa tidak diperlakukan secara adil, mereka akan merasa tidak puas dan cenderung mengurangi kinerja mereka. Kemudian dengan memahami dan mengaplikasikan teori-teori motivasi tersebut, perusahaan tidak hanya dapat meningkatkan kepuasan kerja, tetapi juga dapat memaksimalkan potensi karyawan dan mencapai performa optimal dalam jangka panjang. Selanjutnya, membangun tim kerja yang solid, meningkatkan kolaborasi, dan menciptakan budaya kerja yang efektif adalah kunci kesuksesan sebuah organisasi. Semua itu berhubungan erat dengan bagaimana tim bekerja sama untuk mencapai tujuan bersama, serta bagaimana perusahaan menciptakan lingkungan yang mendukung produktivitas dan kreativitas. Penilaian kinerja karyawan adalah proses untuk mengevaluasi dan mengukur sejauh mana karyawan telah memenuhi ekspektasi pekerjaan dan kontribusinya terhadap tujuan organisasi tersebut. Metode penilaian kinerja yang efektif dapat memberikan umpan balik yang jelas kepada karyawan, seperti membantu pengambilan keputusan terkait promosi dan meningkatkan motivasi serta produktivitas. Adapun audit sumber daya manusia adalah proses sistematis untuk menilai efektivitas kebijakan, strategis, dan pengelolaan tenaga kerja dalam sebuah organisasi. Audit ini membantu perusahaan mengidentifikasi kekuatan dan kelemahan dalam manajemen sumber daya manusia, serta memastikan bahwa sumber daya manusia dikelola dengan cara yang mendukung tujuan dan visi organisasi. Baiklah, mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Kurang dan lebihnya saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.